Bagaimana hukumnya gade sawah atau kendaraan? Boleh. Orang menggadekan sawah boleh. Menggadekan mobil juga boleh. Asalkan caranya benar. Nggak ada riba menggadekan sawah, nggak ada riba menggadekan mobil. Yang menjadi riba adalah cara pembayarannya. Baik begini. Saya punya sawah. Nggak, saya punya uang saja. Saya punya uang, Anda punya sawah. Lalu Anda perlu uang. Pinjam duit kepada saya, Buya, saya pinjam duit 50 juta. Baik. Saya pinjami 5 juta. Jaminannya apa, Pak? Jaminannya adalah sawah. Nah, jaminan namanya gade, rahan. Jadi gadenya adalah sawah. Lah jaminan ini gunanya untuk apa? Jaminan ini gunanya adalah di saat Anda tidak bisa membayar, maka sawah itu nanti bisa dijual. Saya tidak rugi. Saya ambil 50 juta, sisanya saya kembalikan kepada Anda. Gade itu seperti itu fungsinya. Jadi gade itu fungsinya adalah untuk dijadikan alat bayar utang jika ternyata nanti tidak bisa membayar utang. Sampai di situ. Kemudian yang salah itu bukan di sini, bukan dalam masalah gadenya. Yang salah begini. Saya yang minjamkan duit kepada Anda, gadenya adalah sawah. Yang dimaksud gade sawah itu sertifikatnya. Nanti bisa saya jual. Jualnya pun harus kesepakatan dengan Anda. Misalnya harganya 150, ya saya jual 150. Dan saya hanya boleh ngambil berapa? 50. Sebab dalam utang piutang nggak boleh kita nyiksa orang. Karena nilainya tolong menolong di dalamnya. Baik. Yang nggak boleh ini yang sering terjadi di kampung. Bagaimana? Saya minjemin duit kepada Anda 50 juta. Gadenya sawah. Sudah begitu apa? Sawahnya saya yang garap. Berarti saya bikin Anda nyungsep. Haram. Saya tidak berhak mendapatkan itu. Kullu gardin jarra naf'an, semua pinjam meminjam yang ada tambahan di saat mengembalikan adalah riba. Semua pinjam meminjam yang kembalinya adalah dengan tambahan riba, biarpun tambahannya adalah tidak besar nilainya. Bahkan begini, kalau saya minjamkan duit kepada Anda 1 juta, lalu Anda kembalikan kepada saya juga 1 juta plus pijet-pijetnya itu riba, dosa, neraka. Apalagi 1%, 0,5% sama riba, haram, dosa. Jadi semua peminjaman yang kembalinya riba, kembalinya keuntungan kepada yang meminjamkan itu riba. Saya minjamkan uang kepada Anda 50 juta, gadenya sawah itu ada jaminan. Saya tidak boleh mengambil keuntungan dari sawah itu. Saya kerjakan juga tidak boleh. Kalaupun boleh saya garap, hitungannya adalah untuk cicilan utang Anda. Misalnya tahun ini saya garap sawah keluar 5 juta, kepotong 5 juta. Sekarang ini tambah nyuksep orang yang melarat ini. Yang kaya tambah kaya, masuk neraka juga. Sudah saya minjemin duit 500 juta, 550 juta, Anda gak bisa bayar-bayar. Kenapa? Wong sawahnya saya pakai. Nah, gak boleh. Haram hukumnya. Karena apa? Keuntungan kembali kepada saya minjemkan. Mungkin ada yang berkata, loh tapi kan saya pengen beruntung. Kalau untung jangan masalah pinjam-pinjam, bisnis dong. Dagang nanti kalau salah keuntungan. Sama mobil juga demikian. Ini mobil. Saya punya duit, Anda pinjam uang kepada saya. Gadenya mana? Mobil. Mobil sedan Anda, mobil Kijang Innova. Saya pinjam 50, Anda pinjam 50 juta. Gadenya mana? Mobil. Sertifikatnya saya ambil. Mobilnya diletakkan di Anda boleh. Kalau saya percaya kepada Anda. Mobil boleh diletakkan di saya, tapi saya tetap tidak boleh pakai. Hanya saya simpan. Atau boleh dititipkan di orang ketiga. Karena mungkin kita sama-sama tidak kenal, cuman saya pengen nolong Anda 50 juta. Mana mobilnya? Anda mau saya titipkan orang yang ketiga. Saya titipkan kepada Anda. Saya belum percaya sama Anda. Saya baru kenal sekali. Jangan-jangan duit tak kasih, motor pergi, mobil hilang. Tapi kan pinjam-meminjam tetap harus berlangsung. Biarpun Anda tidak kenal saya tidak kenal Anda, tolong-menolong harus terjadi. Bagaimana? Jaminannya dititipkan di orang ketiga. Baik. Di saat jaminan pada Anda, misalnya, Anda pinjam 50 juta, saya kasih 50 juta.
Jaminannya mana? Mobil Innova saya, Buya. Baik, mobil Innova. Lalu saya berkata, mobil Innova boleh diletakkan di rumahmu. Lah, baru yang punya mobil boleh pakai dengan catatan. Yang punya mobil boleh pakai dengan catatan satu, atas izin saya. Yang kedua, nilainya nggak bakal berkurang gara-gara dipakai. Atas izin saya. Tapi saya minjemin duit nggak boleh. Mobilnya sini, saya pakai rang-reng. Nggak boleh, haram saya menggunakan mobil Anda. Kenapa? Saya yang minjemi. Kenapa? Saya naik mobil Anda itu ada nilainya. Kalau disewakan sehari berapa? Coba, ayo. Ini hati-hati. Ini kebanyakan di kampung-kampung masalah menggadaikan sawah. Orang melarat tambah nyungsep karena sawahnya digarap sama si kaya yang minjemin duit. Wah, ini neraka. Perlu dibenahi. Ini banyak. Kita pernah dapat pertanyaan itu bukan dari Jawa, tapi dari Sumatera sana. Semoga di Jawa tidak ada. Cuma tak tahunya suatu ketika saya bilang, oh di Jawa banyak juga. Innalillahi wa inna rajiun. Nah, ini musibah. Perlu kita kesadaran dalam hal tolong menolong. Hidup ini bukan untuk peras memeras. Hidup ini dalam irama tolong menolong. Baik. Ingat, kalau Anda memang pengen menggarap sawah tersebut, akadnya sewa. Ya, akadnya sewa. Saya yang minjemin duit kepada Anda, ini saya sempurnakan karena banyak kejadian nih. Saya minjemin duit kepada Anda 50 juta. Jaminannya adalah sawah. Cuman Anda memang juga nggak bisa garap. Lalu sawah saya garap, saya akad sewa menyewa. Per tahun saya sewa berapa? Oke, sah. Saya nyewa. Berarti sewanya ada hitungannya. Tapi kalau cuma-cuma saya memakai, namanya saya memaksa Anda. Tapi yang penting kan rela. Gimana Anda rela kalau Anda ngasih, tidak saya kasih duit 50 juta kok? Fotonya rela-rela. Sebetulnya nggak rela, ya ngenes saja dia. Hati-hati masalah halal haram ini. Mungkin ini yang ditanyakan tadi. Cuman dia tidak bertanya. Kalau gade adalah sah. Gade adalah boleh-boleh saja, akan tapi cara bayarannya itu yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau bertanya, kan saya di kampung itu kan menggadai, tapi katanya kalau menggadai kan sama dengan meminjamkan uang. Terus meminjamkan uang, terus nanti kan dikembalikannya uang lagi. Saya kan menggadai sawah, itu hasil sawahnya saya panen, saya makan. Itu gimana? Apakah itu saya sawah siapa? ini harus apakah itu saya harus mengembalikan hasil panen tersebut atau gimana, Bu ya? Sawahnya orang itu. Sawahnya orang. Sawah orang. Baik. Orang pinjam uang sama saya, ya. Terus sawahnya Anda garap. Sawah itu, dan hasilnya saya makan. Tapi setelah saya tahu bahwa itu haram, apakah saya harus mengembalikan semua yang saya udah makan atau gimana, Bu ya? Untuk jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda meminjamkan uang kepada seseorang, jaminannya adalah sawah. Sawah itu hanya sekedar jaminan, namanya gade atau rohan. Dan jaminan itu adalah miliknya orang yang pinjam uang. Tujuan jaminan itu adalah di saat dia tidak bisa membayar, maka jaminan itu akan dijual dan diambil, dipotong dari nilai tersebut untuk membayar utang kepada Anda. Maka orang yang meminjamkan uang tidak boleh memanfaatkan dari barang gade tersebut. Kalau memanfaatkan masuknya riba. Karena kemanfaatan yang kembali kepada yang meminjamkannya. Maka hukumnya Anda haram menggarap sawah tersebut. Hati-hati. Kemudian, tapi kalau sawah itu yang menggarap yang punya uang, yang minjam, berarti yang punya, yang menggadekan, maka boleh dengan catatan. Satu, izin dari Anda yang minjamkan uang. Yang kedua, barang yang digadekan itu jika dipakai tidak akan berkurang nilainya sehingga tidak akan bisa untuk bayar utangnya. Kalau sawah nggak akan berubah. Berarti seharusnya yang boleh menggarap sawah itu hanya yang punya utang. Biar bisa nyicil kepada Anda. Lah ini sekarang cara gade yang menyiksa. Sudah dia pinjam uang kepada Anda. Kemudian gadenya sawah. Sawahnya Anda yang menggarap. Dia nyicil dari mana nanti? Dan itu adalah haram dan Anda orang insaf, kami senang. Kalau seandainya semua orang seperti Anda aman. Anda merasa gelisah.
haram, bagaimana ini? Apakah saya kembalikan atau bagaimana? Jawabannya hanya satu, dikembalikan. Tidak cukup minta ridho. Sebab urusan riba tidak ada ridho, nggak ridho. Ini beda. Kalau saya mengambil haknya orang, saya minta ridho, selesai. Tapi ini adalah masalah transaksi dengan cara riba, maka nggak boleh. Seandainya pun ia berkata, aku rela, nggak sah. Karena riba harus dikembalikan, selesai. Setelah dikembalikan, dia mengatakan, saya memberikan kepada Anda, lain cerita. Jadi nggak boleh dalam urusan riba, aku rela. Sebab rata-rata orang kalau yang ngutang itu gampang rela. Karena sudah terlanjur diberi jasa, diberi pertolongan. Maka nggak boleh Anda hanya sekedar minta maaf, minta ridho, nggak sah. Harus Anda kembalikan. Kalaupun setelah Anda kembalikan ke dianya nanti, memberikan kepada Anda, sah-sah saja. Tapi sebaiknya Anda jangan hitung sebagai pemberian, tapi katakan kepada beliaunya, gunakan untuk nyicil utangmu. Itu lebih hebat lagi. Dan setelah itu, kembalikan sawah kepada beliaunya, agar menggarap sawah, dan bisa nyicil uang Anda mendapatkan pahala hebat. Minjamkan sesuatu kepada orang itu pahalanya besar. Sebab orang tidak pinjam kecuali punya hajat. Dan kalau orang melapangkan hajat seseorang, janji dari Allah, Allah akan melapangkan hajat Anda. Semoga Allah menjaga Anda dan segera kembali ke tanah air bersama keluarga. Semoga Allah mencukupi bekal Anda bersama keluarga indah dan mulia insya Allah. Tanpa riba, rezeki halal penuh berkah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.